Iya. Apabila anak kita melakukan satu kejahatan kepada orang lain, itu bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai orang tua? Nah, yang kedua, apabila solusinya kita sebagai orang tua selain memaafkan agar dimaafkan, itu gimana? Terus apabila keluarga korban tidak mau memaafkan, itu dosanya tetap mengalir ke kita seorang orang tua atau gimana? Oh gitu Mohon ya, penjelasannya. yang lagi kesalahan anak gitu. Kalau bisa nggak dimaafin doanya ngalir ke orang tua juga enggak gitu ya. Ini waduh dosa jariah ini namanya. Makasih banyak Kang Cepi, tepuk tangan dong buat Kang Cepi. Langsung aja minta penjelasannya guru kita Ustadz Benri, mohon izin tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidaklah menanggung beban dosa orang lain. Ini salah satu ayat yang mengingatkan kita bahwa sejatinya setiap manusia bertanggung jawab. Ya, apalagi kalau disebut anak definisinya mungkin dari sisi fisik. Tapi kalau dari sisi mungkin sisi fikih, kalau tadi 14 tahun dia sudah balik, sudah menstruasi, maka dia sudah bertanggung jawab terhadap dirinya. Ya, kullu nafsin bima kasabat rohina. Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi yang harus diajarkan pertama kali kalau anak kita melakukan kejahatan, pertama posisikan dia sebagai seorang yang bertanggung jawab. Dari kecil seharusnya, contoh belum kejahatan ya, anak kita misalnya memecahkan piring. Maka seorang ayah, seorang ibu jangan langsung bertindak menyelesaikannya. Di situ kita mengenalkan yang namanya tanggung jawab, mas'uliyah. Nak gimana? Tuh udah pecah tuh. Apa yang harus dilakukan? Maka begitu juga seorang ayah, seorang bunda, anaknya dalam konteks yang melakukan kejahatan. Padahal dari sisi kita menganggapnya anak. Tapi dari sisi fikih sebenarnya sudah tidak lagi anak. Karena seseorang kalau sudah balik dia bertanggung jawab sama dirinya. Maka satu, dia harus diajarkan bertanggung jawab. Ya, diajarkan bertanggung jawab. Dalam Islam ada hukum kisos sebenarnya bahwa seseorang melakukan sesuatu harus dibalas dengan kejahatan dengan apa yang sama dari apa yang dilakukan. Yang kedua, kalau misalnya seseorang anak misalnya sudah berusaha bertanggung jawab, keluarga korban tidak memaafkan, apakah orang tuanya bertanggung jawab juga? Pertama, orang tua bertanggung jawab untuk memotivasi anak terus untuk mencari belas kasihan, mohon ampun dari sang korban, dari keluarganya. Perjalanan waktu insya Allah akan membuat orang memaafkan. Perjalanan waktu insya Allah akan membuat orang memaafkan. Tapi jangan putus asa, jangan bilang gini, yang penting saya udah minta maaf. Ini kejadian ada seorang misalnya anak muda, kalau sudah misalnya menyakiti orang, terus dengan pede bilang, gue udah minta maaf lo ya, urusan lu masih sakit hati bodo amat. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak serius dia untuk mencari. Kenapa? Karena di akhirat orang itu bisa saja mencari amalan dari yang kurang dengan meminta kepada Allah. Wahai Allah, saya kurang untuk bisa masuk surga, saya masih punya yang namanya pahala dari orang lain yang pernah berbuat jahat sama saya. Saya minta supaya dia menyerahkan pahalanya kepada saya dan Allah akan memutuskan dengan adil. Karena itulah jangan sampai amalan kita dicuri. Seorang anak harus diingatkan, nak usahalah sungguh-sungguh. Ingat hati seorang manusia digenggam oleh Allah. Jika engkau serius minta maaf kepada Allah, kemudian minta maaf kepada manusia, jangan cukup sekali. Mungkin sang bapak, sang ibu mengajak, kalau misalnya sudah minta maaf, besok jalin silaturahim. Nunjukkan tekad baik, kemudian melakukan hal-hal yang membuat keluarga korban pun dibantu merasa kehilangan misalnya, apakah dibantu dari sisi hartanya, apakah dijalin silaturahim. Insya Allah kalau usahanya serius, Allah maha tahu bahwa kita sedang berusaha mencari maaf dari manusia dan Allah akan memaafkan. Wallahu alam, tapi yang jelas di akhirat usaha kita inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin mengajarkan kepada anaknya dalam usaha untuk meminta maaf pada korban, pakailah kaidah yang dilakukan di dalam surah At-Taubah. Ya, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka katakanlah beramal saja kamu, berusaha saja kamu. Berusaha saja kamu, Allah, Rasul dan orang mukmin akan menilai. Jadi jangan sebagian kita merasa kalau sudah anak melakukan kesalahan, kemudian cuma nulis surat pernyataan di surat kabar, kami keluarga besar minta maaf, padahal hati yang mungkin merasa sedih karena ditinggalkan oleh
anak itu sangatlah mungkin untuk sulit dilupakan dalam waktu setahun 2 tahun. Prosesnya sangat panjang. Karena itulah kenapa kalau mau dikembalikan ke hukum Islam silakan. Kalau hukum Islam itu sebenarnya adil. Kalau sudah selesai di dunia, sebenarnya sudah selesai nanti di akhirat. Yaitu dengan melakukan kisos atau pembayaran diat. Diat itu bagian kompensasi yang membuat seseorang itu sudah tidak lagi mendapatkan beban nanti di akhirat. Jadi kalau kita mau kembalikan seperti itu. Nah ini menjadi salah satu poin. Jadi seorang ayah bagaimana kalau misalnya nggak dimaafkan kena nggak? Enggak, karena Rasulullah mengatakan ala layajni janin ya illa ala nafsihi, dan tidaklah ketahuilah kata Rasulullah tidaklah seseorang menanggung ya bertanggung jawab terhadap kejahatan kecuali dirinya sendiri. Oh, Masya Allah. Ya kata Rasulullah la yajni walidun ala waladihi, dan tidaklah seorang bapak bertanggung jawab menanggung dosa dari kejahatan anaknya. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Karena bapaknya juga mengejar kebaikan. Iya, menjaga kebaikan. Masya Tadi Allah. sudah bahas sama Ustadz Maulana. Iya. Dia akan berdosa kalau ternyata punya peran. Iya. Ya, tidak mendidiknya, dia cuek. Nah, dosanya itu Betul. namanya dosa cuek. Iya. Yaitu ihtimal terhadap anak. Jadi tadi Kang Cepi ya, jadi kalau misalnya melakukan kesalahan terus ikhtiar terus bagaimana caranya supaya orang yang tersakiti itu memaafkan. Iya. Karena jangan sampai nanti kita termasuk golongan orang-orang yang muflis, yang bangkrut Iya, nantinya di akhirat. tapi jangan nanti. seolah-olah nuduh Kang Cepi pelakunya. Enggak, nih. enggak, saya cuma nanya doang. Tadi pertanyaan jadi Takutnya Kang gitu, Cepi tolong. takutnya gitu. Iya makasih banyak Ustaz. Ustaz Bendri, tepuk tangan buat Ustaz Bendri, ini Masya Allah luar biasa.